Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kajian teori dari topik ketiga, yakni peran komunikasi massa dalam pembangunan. Adapun anggota kelompok kami, yakni yang pertama saya sendiri, Alisa Maharani Jasmine, kemudian ada Anas Okta Maulana Furqon Hamzah, kemudian ada Muhammad Zainul Junafa, kemudian ada juga Novaldo Bambang Adi Pradana, dan yang terakhir ada Yanuaris Cikwita Dewi. Pertama-tama kita harus tahu teman-teman, apa sih definisi dari komunikasi massa itu sendiri? Jadi gini, komunikasi massa itu kan proses penyampaian pesan, proses penyampaian informasi kepada khalayak ramai melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, internet, dan media sosial. Dan dalam konteks pembangunan ini, komunikasi massa itu berfungsi sebagai alat strategis untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan program-program pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya kepada masyarakat secara luas dan merata. Menurut Edward de Pari dan Colin McAndrews, komunikasi massa itu bukan hanya sekedar penyampaian informasi aja nih, tapi juga sebagai alat perubahan sosial yang emang dapat mempengaruhi sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat supaya bisa selaras nih dengan tujuan pembangunan nasional. Komunikasi massa juga membantu untuk menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan partisipatif. Kemudian yang selanjutnya ada juga nih fungsi utama komunikasi massa dalam pembangunan. Aku ambil 4. Yang pertama adalah penyebaran informasi, di mana media massa itu menyampaikan berita, menyampaikan kebijakan dan program-program pembangunan secara cepat dan luas kepada masyarakat. Informasi yang jelas, informasi yang akurat itu membantu banget biar masyarakat itu memahami tujuan serta manfaat dari pembangunan tadi. Kemudian yang kedua itu adalah edukasi nih. Komunikasi massa itu berperan sebagai media edukasi yang memberikan pengetahuan baru, meningkatkan kesadaran dan mengubah sikap masyarakat terhadap isu-isu pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta teknologi juga. Kemudian ada juga yang ketiga itu fungsi utamanya ya menarik partisipasi masyarakat, di mana media massa menginspirasi masyarakat untuk ikut aktif berkontribusi dalam pembangunan. Dan yang keempat adalah membentuk opini publik. Melalui pemberitaan, media massa itu membentuk opini publik yang dapat mendukung dan mengkritisi kebijakan pembangunan, sehingga proses pembangunan menjadi lebih demokratis dan responsif. Baik, materi selanjutnya merupakan peran komunikasi massa sebagai agen perubahan sosial. Jadi ada beberapa peran. Yang pertama yaitu media massa sebagai agent of change atau pelopor perubahan dalam masyarakat. Jadi media massa di sini berfungsi untuk menciptakan iklim atau kondisi yang kondusif agar bisa terjadi perubahan sosial dengan memperkenalkan nilai-nilai baru kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih modern. Kedua, media menyebarkan inovasi dan pengetahuan baru. Jadi media massa menyebarkan keterampilan baru kepada masyarakat, mulai dari kemampuan dasar seperti baca tulis hingga keterampilan praktis yang mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Next, melalui edukasi dan penyebaran informasi dan keterampilan baru ini, media massa mendorong masyarakat menjadi lebih cerdas, terbuka, dan siap menerima perubahan sosial demi kemajuan sosial. Next, media juga berperan sebagai institusi budaya yang mempengaruhi gaya hidup dan norma sosial. Jadi, dalam masa transisi sosial, media massa membantu masyarakat menemukan norma-norma baru yang sesuai dengan perubahan zaman, serta menciptakan keharmonisan sosial yang mendukung stabilitas dan kemajuan. Setelah beberapa peran tersebut berjalan, media massa membantu membentuk mental dan karakter bangsa serta mendukung pembangunan bangsa secara berkelanjutan. Jadi
media massa ini memudahkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan politik dengan menyediakan informasi yang relevan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Ewart de Pari menegaskan bahwa komunikasi massa bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang strategis dalam mendorong modernisasi, perubahan sikap, pola pikir, dan budaya masyarakat. Nah, dengan demikian, peran media massa sebagai agen perubahan sosial merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam membentuk mental dan karakter bangsa serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya merupakan komunikasi massa sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Yang pertama itu, media massa menjadi saluran utama komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan. Jadi, media massa di sini menyampaikan kebijakan, program, dan informasi pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat secara cepat, luas, dan merata. Nah, informasi ini mencakup berbagai aspek pembangunan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan yang penting untuk diketahui masyarakat agar mereka dapat memahami arah dan tujuan pembangunan nasional. Nah, penyebaran informasi yang efektif ini membantu menciptakan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan. Yang kedua, media juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan kepada pemerintah. Media massa di sini menyediakan ruang dialog yang konstruktif, yang membangun, yang dapat membina dan transparan agar memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pejabat pemerintah. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah untuk mendengarkan kebutuhan dan keluhan rakyat, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih responsif dan sesuai dengan harapan publik. Nah, sehubungan dengan adanya ruang dialog yang terbuka tadi, media massa membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat nih. Informasi yang merata dan dialog yang terbuka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Nah, partisipasi aktif masyarakat ini sangat penting untuk keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan demokratis. Next. Dengan demikian, media massa memperkuat akuntabilitas dan legitimasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Jadi, melalui peran sebagai penghubung dan pengawas, media massa itu dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya pengawasan publik yang difasilitasi media, pemerintah terdorong untuk bertindak transparan dan bertanggung jawab atas kebijakan dan program yang sedang dijalankan. Nah, hal ini juga meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat karena proses pembangunan menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Jadi peran-peran ini menjadikan media massa sebagai pilar penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat serta mendukung terciptanya pembangunan yang demokratis dan efektif. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya peran-peran komunikasi massa dalam sebuah pembangunan. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi. Komunikasi massa berperan penting dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pembangunan, seperti kebijakan pemerintah, program-program baru, ataupun peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan informasi yang jelas dan juga mudah diakses, masyarakat dapat memahami arah pembangunan dan juga menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu untuk mengarahkan. Media massa juga berfungsi untuk mengarahkan masyarakat. Melalui berbagai program edukasi,
Media membantu masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dibutuhkan agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Fungsi ini juga membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan inovasi dan juga perubahan sosial. Yang ketiga yaitu untuk mengajak berpartisipasi. Peran komunikasi massa yang terakhir adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Media massa membuka ruang dialog dan juga interaksi sehingga masyarakat dapat menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasinya. Dengan adanya partisipasi, pembangunan akan menjadi lebih demokratis dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya adalah hambatan dalam komunikasi pembangunan. Tentunya dalam komunikasi pembangunan itu pastinya terdapat suatu hambatan. Tentunya di sini hambatan yang akan saya paparkan itu ada sekitar 10 hambatan. Yakni yang pertama adalah hambatan keberagaman budaya, ras, dan norma sosial yang ada di Indonesia. Dengan beragamnya budaya dan norma sosial yang ada di Indonesia, ini akan berdampak pada suatu komunikasi pembangunan tentunya. Karena setiap kelompok masyarakat memiliki norma dan nilai dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dampaknya, pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa atau pemerintah bisa ditafsirkan dengan artian yang berbeda di masing-masing kelompok masyarakat karena mereka memiliki nilai dan norma yang berbeda tentunya setiap kelompok masyarakat. Yang kedua, hambatannya adalah ketidakmampuan bahasa Indonesia yang sempurna. Karena yang kita tahu bahwa Indonesia untuk saat ini belum merata pendidikan yang layak, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Dampaknya apa? Pesan pembangunan yang akan disampaikan oleh entah itu oleh pemerintah atau oleh masyarakat itu sendiri dalam berbahasa Indonesia atau berbahasa teknis itu akan sulit untuk dipahami. Yang ketiga, hambatan semantik atau makna kata. Perbedaan pemahaman terhadap arti kata atau istilah dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dampaknya, istilah teknis atau jargon pembangunan seringkali sulit dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, kata-kata yang memiliki makna ganda atau konotasi negatif dapat menimbulkan kebingungan atau penolakan. Yang keempat, pendidikan yang belum merata seperti yang sudah saya jelaskan di nomor 2. Cuman bedanya yang nomor 2 adalah hambatan untuk bahasa Indonesia yang sempurna. Dan yang nomor 4 adalah pendidikan yang tidak merata. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menjadi hambatan utama dalam memahami pesan-pesan pembangunan yang kompleks. Dampaknya, masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung sulit mengerti konsep pembangunan sehingga mereka kurang termotivasi untuk berpartisipasi aktif tentunya. Yang kelima, hambatan mekanis dan teknologi. Keterbatasan infrastruktur di Indonesia, terutama di bagian komunikasi seperti jaringan internet, sinyal, radio, TV, tidak merata dan kurangnya akses perangkat teknologi menjadi kendala nyata yang ada di Indonesia. Dampaknya, informasi pembangunan tidak dapat tersampaikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Yang keenam, polarisasi dan bias media. Media yang tidak netral atau cenderung berpihak pada kelompok tertentu dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan. Dampaknya, pesan pembangunan dianggap sebagai propaganda atau kepentingan kelompok tertentu, sehingga menimbulkan skeptisme dan penolakan. 7. Orientasi intensional dan prasangka audiens. Masyarakat sering menilai pesan berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan apa isi pesan dari pesan tersebut. Pesan yang disampaikan dampaknya ini nantinya pesan yang disampaikan oleh pihak yang kurang dipercaya atau dianggap tidak mewakili masyarakat akan ditolak atau diabaikan. 8. Kesenjangan teori dan praktik komunikasi pembangunan. Pendekatan komunikasi pembangunan seringkali masih bersifat top and down dan kurang memperhatikan konteks lokal serta partisipasi masyarakat. Dampaknya apa? Dampaknya komunikasi menjadi tidak efektif karena tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan itu sendiri. Yang kesembilan,
kurangnya partisipasi dan ruang dialog. Model komunikasi yang hanya bersifat institusional dan tidak membuka ruang dialog menyebabkan masyarakat merasa tidak dilibatkan. Dampaknya masyarakat akan menjadi pasif, kurang memiliki rasa terhadap program suatu pembangunan, dan cenderung menolak suatu perubahan tentunya pastinya. 10. Hambatan sosial dan psikologis. Faktor-faktor seperti kepentingan politik, ketidakpercayaan, rasa takut, dan prasangka dapat menghambat komunikasi yang terbuka dan transparan. Dampaknya, masyarakat atau pejabat pemerintah bisa menahan informasi penting atau menolak kritik yang konstruktif sehingga komunikasi menjadi terhambat. Hambatan-hambatan itulah tersebut bersifat multidimensional dan saling terikat sehingga perlu pendekatan komunikasi yang sensitif, inklusif, dan adaptif terhadap kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat tentunya di Indonesia. Mengatasi hambatan ini sangat penting agar komunikasi pembangunan dapat berjalan efektif, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang solusi mengatasi masalah atau hambatan pada komunikasi pembangunan. Untuk yang pertama yaitu pahami budaya lokal. Dalam menyampaikan pesan pembangunan, kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama di semua tempat. Setiap daerah memiliki norma, nilai, dan cara komunikasi yang berbeda. Karena itu sangat penting untuk menyesuaikan gaya komunikasi dengan budaya setempat. Melibatkan tokoh adat atau pemuka masyarakat juga bisa membuat pesan lebih mudah diterima karena mereka memiliki pengaruh yang kuat di komunitasnya. Yang kedua, yaitu gunakan bahasa yang mudah dipahami. Seringkali hambatan muncul karena bahasa yang digunakan terlalu teknis atau formal. Oleh karena itu, kita perlu menyampaikan informasi dengan bahasa sehari-hari yang dimengerti oleh semua kalangan. Jika perlu, gunakan bahasa daerah, dan kita juga bisa menambahkan media visual seperti gambar atau video ataupun ilustrasi agar pesan semakin mudah dipahami. Yang ketiga, sederhanakan pesan. Pesan yang terlalu panjang atau rumit seringkali tidak efektif. Maka dari itu, sampaikan pesan secara singkat, jelas, dan langsung ke inti atau on point. Gunakan contoh-contoh nyata atau analogi dari kehidupan masyarakat agar mereka bisa langsung menghubungkan pesan tersebut dengan pengalaman sehari-hari mereka. Yang keempat, libatkan masyarakat dalam proses. Komunikasi pembangunan yang baik bukan hanya satu arah. Masyarakat perlu dilibatkan sejak awal, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan membuat mereka lebih terbuka terhadap program yang dijalankan. Yang terakhir, kelima, perkuat kapasitas komunikator. Penyuluh seperti penyuluh, jurnalis, dan petugas lapangan adalah ujung tombak komunikasi pembangunan. Maka mereka harus dibekali dengan keterampilan yang baik untuk memahami konteks budaya serta mampu membangun hubungan yang positif dengan masyarakat. Slide yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu komunikasi massa berperan penting dalam pembangunan sebagai penyebar informasi, agen perubahan sosial, dan jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Agar efektif, komunikasi harus disesuaikan dengan budaya lokal, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.